Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azza man taqarraba ila bi ta'atih wa zalla man asaba wa man adalla man asaba bi ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ammal wujud bi rahmatih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi wa asyraful ibadih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'uts ila sabiqil mahsalil makhluqati wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku bi syariati amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa aslihu dzata bainakum la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahu 'adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Marilah kesempatan ini, mungkin saya tidak berlebihan kalau mengatakan sisa hidup ini kita gunakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Karena di dalam takwa itu terhimpun seluruh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan takwa itu kebersamaan Allah dengan kita. Melalui takwa itu Allah memberi jalan keluar manakala kita menghadapi persoalan hidup dan kehidupan ini. Dengan takwa itu pula lah Allah kita mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi adalah ayat keempat surat Al-Qalam. Ayat itu diawali dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah, huruf hijaiyah. Sekian banyak surat yang diawali dengan huruf hijaiyah, mulai dari alif lam mim, ada yang sekian jumlahnya macam-macam, dua, ada yang satu seperti qaf, nun. Nah, ayat yang saya baca tadi itu nun. Sebagian ulama mengatakan ayat yang terdiri dari satu huruf seperti itu, huruf hijaiyah, itu sebuah tantangan kepada siapa saja yang tidak percaya terhadap Al-Quran, kebenaran Al-Quran, untuk mendatangkan seperti itu. Kedua, ayat ini dimulai juga dengan sumpah. Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Pena itu oleh Allah dijadikan alat untuk sumpah. Kalau Allah bersumpah itu ada suatu hal penting yang harus disampaikan. Kalau Allah itu bersumpah adalah untuk melemahkan, bahkan mematikan argumentasi orang nanti di hari kiamat. Kalau orang tidak percaya, membangkang Allah, kata Allah, sudah saya bukti-bukti yang lain sudah saya berikan semua, termasuk sumpah pun saya lakukan, agar manusia itu mau beriman.
Sehingga besok tidak bisa orang itu berdalih, berargumentasi di hadapan Allah, menyangkal. Barangkali kalau Allah tidak bersumpah, seandainya Allah dulu di dunia bersumpah, saya percaya. Tapi Allah berikan sekarang semua. Apa isi sumpah itu? Ada pernyataan yang diperkuat dengan sumpah itu. Innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sesungguhnya engkau pasti berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah tidak dikatakan berakhlak mulia saja, tapi berada di atas itu. Saya katakan seperti tadi, betapa pentingnya ini sehingga Allah bersumpah. Akhlak itu penting. Akhlak itu bahasa Arab. Itu bentuknya jamak itu. Tunggalnya itu khuluq. Khuluq itu menjadi akhlak. Akhlak itu adalah ibaratun an hayatin linnafsi rasikhatun. Kata ulama, akhlak itu satu karakter tabiat yang melekat pada jiwa seseorang. Dari tabiat itu muncul sekian perbuatan, baik maupun buruk, dengan mudah dan gampang tanpa difikir. Coba bayangkan akhlak itu. Satu, barangkali kalau karakter itu mungkin kalau kita orang Jawa mengatakan watak watu wahingnya. Dari karakter ini akan mudah orang melakukan satu perbuatan tanpa difikir. Kalau orang itu melakukan suatu perbuatan masih difikir, bukan akhlak itu. Atau dia berbuat sesuatu karena kondisi tertentu, bukan akhlak. Kalau orang itu berinfak masih mikir, itu bukan akhlak. Atau dipaksa, bukan akhlak. Apa saja akhlak itu bisa, pokoknya akhlak itu sesuatu yang kalau akhlak itu baik, ya namanya akhlakul mahmudah, akhlakul karimah. Tapi kalau tidak baik itu mazmumah atau qabihah, akhlak jelek. Dari akhlak itu muncul perbuatan tanpa difikir. Coba betapa bahayanya kalau orang itu berakhlak buruk, spontan melakukan satu perbuatan buruk. Bahkan perbuatan buruk itu dicari-cari. Mohon maaf kalau ada orang itu akhlaknya akhlak penjudi, maka dicari-cari cara bagaimana bisa berjudi. Kalau akhlaknya itu orang baik, akhlaknya orang itu senangnya berinfak, dicari-cari bagaimana dia bisa berinfak. Bahkan kalau sudah berinfak, dia tanya lagi, siapa lagi yang akan saya beri? Itu kekuatan dahsyat dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik. Saya punya family, istrinya paman saya. Akhlaknya akhlak memberi. Saya belum bisa meniru beliau. Namun sekarang orang sudah meninggal. Kalau ada tamu datang ke rumah, dia harus memberi sesuatu kepada tamu, apa saja yang bisa dia beri. Ya karena akhlaknya akhlak memberi. Biasanya kalau orang akhlak itu akhlak memberi, tidak punya akhlak meminta. Maka akhlak ini penting dalam kehidupan bermasyarakat, itu penting.
Orang yang berakhlakul karimah, insya Allah orang berilmu. Tetapi orang berilmu belum tentu orang berakhlak. Mohon maaf, koruptor itu bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Kalau orang itu mulia karena ilmu, iblis itu lebih pintar dari kita. Iblis itu lebih pintar dari kita. Kalau mulianya seseorang itu diukur dari ilmunya, sekedar ilmunya, iblis lebih pintar. Maka kita di dalam bermasyarakat, akhlak itu harus dikelola. Kita melakukan kebaikan, ibadah, itu harus berakhlak. Mengajak orang untuk kebaikan, maka yang ngajak harus berakhlak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang itu. Ajak, dakwah itu adalah ajakan yang lemah lembut. Tidak boleh berdakwah dengan kekerasan. Di dalam Islam kekerasan tidak boleh. Kalau tegas oke. Keras tidak boleh. Dakwah itu saja itu. Kita harus berakhlak. Bil hikmah, dengan bijak. Ada mengatakan secara filosofis. Berikanlah orang itu pengertian sebaik-baiknya. Sehingga peterangan kita ini betul-betul bijak, bisa diterima dengan hati mereka. Wa tawassaw bil haqqi. Berwasiatlah, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang disampaikan benar, yang menyampaikan harus benar, dan dia tahu tentang kebenaran dan dia melaksanakan kebenaran, disampaikan dengan cara yang benar. Maka pengelolaan akhlak di tengah-tengah masyarakat itu perlu. Hal-hal yang akan merusak pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat harus dihindari. Al-Quran saja melarang orang mengkonsumsi khamr, itu bertahap. Pertama mengatakan Al-Quran kan jujur. Al-Quran kan jujur. Khamr itu dosanya besar, ada manfaatnya. Ada manfaatnya, iya. Al-Quran jujur, Al-Quran jujur. Tidak mengatakan khamr itu bahaya, tidak. Khamr itu dosanya besar, manfaatnya ada. Tapi ingat, dosanya lebih besar. Al-Quran jujur. Apakah ayat ini tidak berlaku sekarang? Karena sudah masyarakatnya tidak, masih berlaku. Pada satu saat barangkali kita menemukan orang masyarakat yang model dulu seperti itu. Bagaimana kita ajak orang itu kepada kebaikan? Kan kita harus berakhlak kita. Bil mau'izatul hasanah. Mau itu nasihat yang baik. Barangkali kalau punya istri membangkang dan sebagainya, mau itu hasanah, jangan begitu, Allah murka nanti. Ini banyak loh contoh. Pelajari sejarah. Mereka yang melakukan kejahatan itu kan lupa sejarah itu. Kezaliman terhadap masyarakat, koruptor begini, itu lupa sejarah. Jadi harus dikelola dengan baik. Mau'izatul hasanah wajadilhum billati hasan. Kalau memang harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Tidak kita memaksa.
Kita ini tugasnya menyampaikan. Soal orang lain mau atau tidak urusan mereka. Mau atau tidak. Tapi kalau akhlak, potensi yang ada dalam masyarakat dikelola, itu satu kekuatan yang dahsyat. Nah sekarang kan Al-Quran sudah mengatakan inja aku fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalati fatusbihu ala ma fa'altum. Kalau ada orang fasik menyampaikan satu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Jangan terima. Kalau sekarang bahasanya bahasa hoax itu. Kalau masyarakatnya berakhlakul karimah bagus, orang fasik tidak akan pernah datang ke kita. Tidak akan membawa berita hoax kepada kita. Karena apa? Mereka tahu dia tidak akan percaya kita. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Allah mengatakan, wahai manusia, ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhilah betul-betul buruk sangka, persangkaan. Jangan zon. Karena inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena karena prasangka itu sebagian prasangka itu adalah dosa. Kalau tidak ada fakta, jangan nyangka orang. Coba ingin tahu. Kalau dalam satu masyarakat, sudahlah jangan masyarakat, keluarga, tiap anggotanya itu saling mencurigai. Apa yang bisa dilakukan? Dalam satu masyarakat, anggota masyarakatnya saling mencurigai, apa yang bisa dilakukan? Dalam satu negara, penduduknya, masyarakatnya saling buruk sangka, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah selalu mencari kesalahan orang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun fala tajassasu. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Orang mencari kesalahan orang lain itu berangkat dari buruk sangka, ingin membuktikan. Ketika orang buruk sangka kepada seseorang, ingin membuktikan benar enggak. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, kalau tidak diantisipasi dengan baik, rusak masyarakat. Selalu mencari kesalahan orang lain, padahal kesalahan itu bisa saja dilakukan oleh kita sendiri. Kita melakukan itu. Dulu sebelum mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi, teriak-teriak. Tapi begitu dia mendapat kesempatan, lebih gila lagi. Wajadilhum billati ahsan wala tajassasu. Itu bisa berlanjut. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau orang sudah buruk sangka, ingin membuktikan, kalau sudah ingin membuktikan, dua hal yang bisa diperoleh. Satu, benar, dugaannya benar atau tidak. Dugaannya tidak bisa dibuktikan benar atau tidak. Kan bisa itu aja. Ketika orang mencari kesalahan orang lain. Kalau itu benar, orang itu melakukan itu, biasanya orang cenderung menggunjing. Kalau sudah tahu keburukan orang lain, tajassus, maka kemudian orang itu cenderung menggunjing. Dalam ayat itu dikatakan, orang menggunjing orang lain itu seperti memakan bangkai manusia. Bangkainya sangat sudah jijik, apalagi bangkainya manusia. Sudah bangkai manusia, bangkainya saudaranya. Umpamakan seperti itu. Tidak mungkin orang bisa melakukan itu kalau tahu dosanya gitu.
Betapa jijiknya. Ibaratkan orang makan bangkai sudah jijik, bangkainya bagai manusia lebih jijik lagi, kemudian manusia itu saudara kita. Kalau itu benar kemudian diviralkan, maka itu riba. Tapi kalau itu tidak benar kemudian diviralkan, itu fitnah. Makanya dalam pergaulan masyarakat itu betul-betul harus dilandasi oleh akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki barokah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka akhlak itu menjadi ukuran. Dalam satu pepatah mengatakan begini, innamal umam, sesungguhnya bangsa itu ada di akhlak. Selama akhlak itu ada. Kalau sudah akhlak itu tidak ada, maka hancur bangsa itu. Itu dulu ketika kita belajar akhlak di sekolah, di madrasah, di mana-mana, itu dikatakan ya seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa taqabbal minkum wa taqabbal innahu was-sami'ul 'alim.